Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah fil Qur'anul Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allazina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyatan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat yang muliakan Allah, sejenak marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat teristimewa, anugerah kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan tugas kita sebagai khalifah fil ardh. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan larangannya. Sholawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, dan pengikutnya sampai dengan akhir zaman. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, khutbah ini saya beri judul Mari Berbagi. Islam mengajarkan pemeluknya untuk berbuat kebajikan kepada sesamanya dalam bentuk pengorbanan harta benda, bersedekah, infak, dan sedekah. Islam ditegakkan bukan atas dasar kekikiran. Oleh karena itu, Islam menasihatkan kepada setiap penganutnya agar selalu beramal jariah, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi. Itulah sendi utama ajaran Islam yang didasarkan pada pengorbanan dalam membelanjakan sebagian harta yang kita miliki. Tadi sudah saya sampaikan ayat Al-Quran yang artinya orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka akan mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran surat Al-Baqarah ayat 274. Setiap diri muslim hendaknya berhemat dalam mengeluarkan hartanya untuk memenuhi kepentingan hidupnya, agar hartanya tidak habis begitu saja, sebab ia berkewajiban mengajak orang lain untuk menikmati harta yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Ya bana Adam, innaka antubaddilal padla khairul laka wa in tumsikhu sarrul laka wala tulami ala kafati wa bada' bimban ta'ul. Al yadul ulya khairun minal yadis suflah." Hai anak Adam, kalau engkau mendermakan kelebihanmu, itulah lebih baik bagimu. Dan apabila engkau tahan saja, ia berbahaya bagimu. Dan engkau tidak tercelah atas kesederhanaan. Dan dahulukan orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Dan tangan yang di atas lebih memberi, lebih baik daripada tangan yang di bawah atau yang menerima. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling utama yang diberikan kepada hamba-hambanya adalah kelapangan rezeki. Dan sebaik-baik harta adalah harta yang dapat menjaga seseorang manusia dari meminta-minta. Barang siapa yang mempunyai harga diri, hendaklah dia giat dalam berusaha untuk memperoleh harta yang dapat menjaga martabat dirinya dan menghindari dirinya dari meminta-minta. Hendaklah kita berbagi kepada orang-orang yang membutuhkannya, dimulai dari orang yang menjadi tanggungan kita, kemudian kerabat-kerabat kita.
Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk memboroskan harta dan memerintahkan kita agar memberikan harta kepada kaum kerabat dan fakir miskin. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atizal qurba haqqahu wal miskina wa banis sabili wa la tubassir tabzira innal mubassirina kanu ikhwanas syaiton wa kana syaitonu lirabbih kafura. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran surat Al-Isra ayat 26 dan 27. Murah hati dan dermawan dengan membiasakan diri sejak kecil serta meniru tingkah Rasulullah. Dengan demikian akan bertahan di dalam hati sanubari kita bahwa apa yang telah didermakan itu bukanlah kesia-siaan belaka. Ada kalanya orang berprasangka bahwa sikap bermurah hati itu dapat mengurangi kekayaan dan membuat orang menjadi miskin, yang berarti hilangnya kepuasan karena hidup tanpa harta melimpah. Dugaan semacam itu adalah salah, dan itu hanyalah bisikan setan semata menggoda kita agar berlaku kikir yang rendah hina serta berusaha mencari kepuasan dan kesenangan diri sendiri tanpa bersedia memperhatikan orang lain. Sesungguhnya sikap bermurah hati adalah jalan menuju rezeki yang melapang, yang membawa berkah dan dapat meningkatkan jumlah harta benda yang kita miliki. Rasulullah SAW bersabda, "Man tasaddaqa bi adli samrotin min kasnin thayyib wala yaqbalullahu illa thayyib fa innallaha yaqbaluha biyaminihi summa yurabbiha li sahibiha kama yurabbi ahadukum falaqahu hatta lakuna mislal jabal." Barang siapa bersedekah sebesar biji kurma dari hasil pekerjaan yang halal, dan Allah tidak akan menerima kecuali yang halal, maka Allah akan menerimanya dengan tangan kanannya, kemudian memeliharanya untuk pemiliknya, sebagaimana salah seorang dari kalian memelihara keduanya hingga menjadi gunung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Untuk menyempurnakan sifat kedermawanan kita, maka paling tidak ada beberapa golongan yang harus kita perhatikan untuk diberikan berbagi harta. Yang pertama, golongan fakir miskin. Yang kedua, golongan sanak famili. Yang ketiga, golongan handai tolan atau teman dekat kita yang sedang susah atau kesulitan. Yang keempat, golongan pelajar yang sedang menuntut ilmu agama. Di samping empat golongan tersebut di atas, berderma pembangunan yang diajukan untuk kemaslahatan umat pun merupakan amal yang sangat mulia. Hadirin jamaah Jumat yang muliakan Allah. Allah berfirman jelas sekali dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiyahumul la bayhun fihi wala hullatun wala safa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian harta dan rezekinya yang telah kami berikan kepadamu, sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli, dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab, dan tidak ada lagi syafaat, dan orang-orang kafir itulah golongan orang-orang yang zalim. Quran surat Al-Baqarah ayat 254. Hadirin
Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, sebelum saya mengakhiri khutbah ini, izinkan saya menyampaikan kisah seorang di Arab Saudi. Mungkin saudara sudah pernah mendengar atau membacanya, tapi barangkali tidak salah kalau kita ulang kembali. Ada seorang saudagar yang istrinya sedang menderita sakit. Di dalam salah satu organnya ada batu. Dan pada saat itu dia sangat kesusahan sekali karena menghadapi penyakit yang dianggapnya berat ini. Singkat cerita, penyakit ini akan dioperasi. Pada satu saat, ia memperhatikan pembantunya. Pembantu itu masuk kamar mandi, ternyata lama sekali. Kalau dihitung-hitung jam, mungkin 1 jam lebih. Sang juragan bertanya, "Wahai sang pembantu, mengapa engkau masuk WC toilet lama sekali?" Sang pembantu menjawab dengan gemetar, saudara-saudara, kaum muslimin dan muslimat, kaum muslimin, jamaah Jumat dimuliakan Allah. Kata sang pembantu, sang juragan, "Saya berlama-lama di toilet atau WC ini karena saya menahan rasa sakit sambil memeras air susu. Karena saya meninggalkan anak saya jauh di sana di Indonesia." Singkat cerita, karena saudagar ini, istrinya ini tertegun melihat penderitaan sang pembantu ini, diputuskanlah oleh sang juragan untuk memutuskan agar sang pembantu tidak perlu bekerja lagi. Diperintahkannya untuk pulang ke Indonesia atau ke tanah air. Dan diputuskan juga bahwa dia akan memberikan gaji selama 2 tahun dengan tidak bekerja, pulang ke Indonesia. Kalau kita bayangkan 1 bulan 5 juta, berarti kali 24 bulan, berarti sang pembantu akan diberikan uang sebesar 120 juta. Subhanallah. Nah, pada suatu saat sang juragan atau istri daripada sang juragan ini akan dioperasi, akan dihilangkan batunya. Setelah singkat cerita datang ke rumah sakit, dengan serta-merta sang dokter mendiagnosa. Dan dokter terkejut, kaget. Begitu didiagnosa, batu tidak ada lagi. Dengan tidak sengaja dokter berucap, "Ibu berobat di mana? Ibu makan apa? Ibu berobat dengan siapa? Ini batunya tidak ada lagi." Akhirnya operasi diputuskan tidak jadi karena batunya sudah hilang berkat bersedekah. Masya Allah. Inilah barangkali kisah yang barangkali menginspirasi kita untuk berbagi, baik dalam bentuk bersedekah, infak maupun sedekah. Hadirin jamaah Jumat yang muliakan Allah, marilah sebelum khutbah ini ditutup, kita memberikan gugahan atau informasi. Kalau anak-anak barangkali kepada orang tuanya, kalau kita barangkali kepada teman atau sahabat kita, atau kepada istri kita, mulailah biasakan berbagi, walaupun sebesar kurma yang kita sampaikan sebelumnya. Barakallahu li wa kum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahillazi biyadihi izzatil islami wal muslimin fi kulli waqtin wahin. Ashhadu an la ilaha illallahu rabbul alamin wa ashhadu anna wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'usul rahmatan lil alamin. Summa salatu wassalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر.